selamat datang lagi nih di pembahasan kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal prinsip-prinsip peperangan rohani. Sumbernya dari situs Word of Faith Ministries Indonesia. Kita coba bedah bareng ya. Apa sih intinya menurut mereka? Oke. Ya, sumber ini kan dari Word of Faith Ministries Indonesia ya. Sebuah pelayanan yang fokusnya memang pengajaran Injil, non-denominasi gitu. Nah, materi yang kita lihat ini intinya ngasih semacam kerangka gitu ya, buat orang percaya gimana caranya terlibat dalam apa yang mereka sebut peperangan rohani, dan gimana menangnya menurut pandangan mereka. Oke, menarik. Yang ditekankan katanya pendekatan iman dan otoritas ya? Betul, fokusnya ke sana. Nah, masuk ke prinsip pertama nih. Mereka bilang peperangan rohani itu dasarnya pertempuran iman. Jadi bukan soal kuat-kuatan kita gitu ya, bukan perjuangan pribadi. Ya, bukan otot lah istilahnya. Makanya nggak perlu takut atau merasa terbebani gitu. Mereka pakai referensi Yosua sama Keluaran juga kan. Intinya ya itu tadi, melangkah pakai iman. Dan iman itu menurut Roma 10 ayat 17 kan, datangnya dari dengar firman Tuhan. Bukan sesuatu yang bisa didoain muncul gitu aja, harus ada dasarnya. Oke. Jadi fondasinya iman. Betul. Nah, nyambung ke prinsip kedua dan ketiga. Ini ngebedah soal imannya. Ada iman kepada Tuhan, yaitu kepercayaan kita ke Kristus buat keselamatan. Itu dasar. Tapi ada lagi nih yang disebut iman dari Tuhan, atau istilah mereka iman ketuhanan. Ini jenis iman yang katanya kayak yang dipakai Kristus waktu penciptaan dulu. Iman yang kreatif gitu. Oh, jadi ada bedanya ya, iman buat selamat sama iman yang bekerja ini. Iya, dibedain gitu di sumber ini. Nah, iman yang kedua ini yang katanya jadi perisai kita, ngacu ke 1 Yohanes 5 ayat 4, dan iman ini juga yang dipakai buat narik hal-hal rohani jadi nyata di dunia fisik, kayak di Ibrani 11 ayat 1 itu. Ini yang bawa kemenangan katanya. Oke, paham. Jadi iman jenis ini yang dipakai buat, ya, berperang itu tadi. Terus gimana hubungannya sama tindakan nyata? Nah, ini nyambung ke prinsip keempat, otoritas orang percaya. Ini penting banget nih. Iya, ini sering disebut-sebut kan? Betul. Jadi dasarnya dari ayat kayak Lukas 10:19 sama Efesus 6:12. Pandangan mereka, itu kita sebagai orang percaya udah dikasih kuasa sama Kristus buat ngalahin musuh, iblis, roh jahat gitu-gitulah. Status musuh itu sebenarnya udah kalah lewat salib. Jadi kalaupun ada ancaman, itu lebih kayak gertakan aja. Kita punya posisi buat ngikat dan nginjak-injak mereka, gitu. Punya otoritas ya, tapi kan tahu punya otoritas aja belum cukup dong. Gimana cara pakainya? Menurut sumber ini, ada persiapannya gitu? Nah, tepat banget. Nggak otomatis. Prinsip kelima itu ngebahas soal persiapan. Ini lumayan rinci sih, bisa dikelompokin lah. Pertama, ya yang dasar banget, lahir baru, terus baptisan air. Udah itu. Kedua, pemberdayaan rohani. Khususnya baptisan Roh Kudus. Ini katanya bisa diterima lewat orang numpang tangan, atau bisa juga kita minta langsung ke Bapa. Di Lukas 11 kan ada tuh. Kuncinya, jangan ragu pas minta. Oke, baptisan Roh Kudus. Terus? Ketiga, nah ini yang kayaknya berkelanjutan ya soal penyelarasan hidup. Jaga hati tetap murni, tangan bersih. Maksudnya, ya periksa diri tiap hari, ngaku dosa kalau salah, terus mau ngampuni orang lain. Ini ngacu ke Matius 6 juga, soal doa dan pengampunan. Terus, akui Tuhan dalam segala hal, Amsal 3 ayat 6. Tunduk sama Tuhan, tapi lawan iblis, Yakobus 4 ayat 7. Persembahin tubuh kita, Roma 12. Dan yang juga penting, pakai perlengkapan senjata Tuhan itu dari Efesus 6. Lengkapkan. Wah, iya banyak juga ya aspeknya. Jadi bukan cuma doa sesaat gitu ya, tapi gaya hidup. Iya, lebih ke situ. Terus terakhir, setelah semua itu, ya berdiri teguh. Efesus 6 ayat 13. Siap gitu. Menarik. Tadi disebut juga soal iblis itu legalis. Maksudnya gimana tuh dalam konteks doa peperangan ini? Ya, istilah legalis di sini, maksudnya iblis itu selalu cari celah hukum rohani gitu. Cari dasar buat nuduh atau beroperasi. Makanya, doa kita itu perlu akurat, spesifik, dasarnya firman. Biar efektif, biar nggak kasih ruang buat dia gitu. Oke. Jadi doanya mesti presisi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, ini semua kan sejalan ya sama misi Word of Faith Ministries Indonesia itu sendiri. Bisa dijelasin sedikit kaitannya? Bisa. Jadi tujuan utama pelayanan mereka kan ya ngajarin firman, bantu orang percaya ngerti dan jalan dalam kuasa kerajaan Tuhan.
Kan ada ayatnya tuh, di 1 Korintus, kerajaan Tuhan itu bukan soal kata-kata doang, tapi kuasa. Nah, mereka mau perlengkapi orang percaya biar efektif dalam peperangan rohani ini, bisa jalan dituntun Roh Kudus, dan ngerti betul siapa diri mereka di dalam Kristus. Prinsip-prinsip tadi itu ya kayak panduan praktisnya lah dari mereka. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya buat Anda yang dengerin. Jadi intinya dari pandangan Word of Faith Ministries Indonesia ini. 1. Peperangan rohani itu soal iman, bukan kekuatan kita. Iman pada apa yang Kristus udah lakukan. 2. Kita orang percaya punya otoritas atas musuh yang statusnya udah kalah. 3. Buat pakai otoritas itu, persiapan hati, hidup yang selaras firman, dan bergantung sama Roh Kudus itu penting banget. Kunci mutlak lah. Nah, dari sini mungkin muncul pertanyaan nih buat Anda renungkan sendiri. Dari semua langkah persiapan tadi ya, mulai dari baptisan Roh Kudus, jaga hati murni, ngampuni, pakai perlengkapan rohani, kira-kira nih aspek mana yang paling terasa menantang buat Anda? Atau mungkin mana yang paling perlu Anda fokuskan sekarang ini dalam perjalanan iman Anda berdasarkan pemahaman dari sumber ini? Ya, semoga pembahasan kita kali ini ngasih perspektif baru ya buat Anda. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.